Halo para wibu yang sedang berada di mana saja, gue harap semua dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan rezeki ya. Kali ini gue akan coba bahas leak novel dari Nageki no Bourei. Cerita ini adalah spoiler dari lanjutan animenya ya. Dan jika kalian belum mengikuti ceritanya dari awal bisa ditonton dulu untuk cerita part sebelumnya. Sebelum masuk ke ceritanya, gue harap kalian bisa bantu subscribe channel ini serta bantu like dan komen juga ya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Wilayah yang Cray lingkari adalah wilayah kekuasaan Count Gladys. Cray mungkin tidak berbakat, tetapi memiliki pengalaman. Tidak ada celah dalam strategi 1000 perubahan ini. Cray telah mencari tahu lokasi wilayah itu sebelumnya karena pernah mengalami masalah dengan Nona Eclair. Bahkan, meskipun Cray belum menerima permintaan resmi, mereka sampai memberikan permintaan yang bersifat khusus. Tanpa mendekatinya saja, Cray selalu mengalami masalah. Tidak membayangkan apa yang akan terjadi jika Cray mendekat. Citri, yang biasanya logis, tidak menunjukkan ketidaksenangan terhadap keputusan yang tanpa dasar logis ini. Sebaliknya, Citri hanya tersenyum hangat. Sangat menenangkan. Jika harus menghindari wilayah Gladys, perjalanan menuju ruang penyimpanan harta karun akan menjadi sangat memutar. Walaupun nantinya harus berpisah dengan Luke dan yang lainnya, tak masalah. Keselamatan adalah yang utama. Baiklah. Kalau begitu, kita bisa menyeberangi gunung di utara atau melewati hutan di barat. Ucap Cray. Tichen, hanya sebagai referensi, menurutmu lebih baik, naga petir, atau ogre pengembara, tanya Citri. Tino mendongak dan entah mengapa malah menatap, bukan Citri. Ekspresinya seperti binatang kecil yang ketakutan. Naga petir, sudah jelas, makhluk langka yang mengendalikan petir dan sangat kuat. Sedangkan Pote Dragos aku tidak tahu, tetapi melihat Tino yang terpana seperti itu, sepertinya makhluk ini sangat berbahaya. Gumam Cray. Tidak akan muncul, kan? Cray buru-buru menyangkal. Lagi pula, naga petir itu sangat langka. Memang benar aku pernah mendengar bahwa mereka tinggal di pegunungan, dan aku juga pernah bertemu salah satu sebelumnya. Tetapi naga petir adalah salah satu spesies naga paling langka yang hampir mustahil ditemukan secara sengaja. Sedangkan Pote Dragos aku bahkan tidak pernah mendengar namanya, jadi aku yakin itu bukan makhluk umum. Gumam Cray. Citri tampaknya terlalu khawatir. Liz pun memasang wajah kesal dan menyilangkan tangan di depan dadanya untuk mendukung Cray. Tino yang hampir menangis membuat Cray menarik napas panjang dan memandang mereka semua. Aku benar-benar tidak punya maksud apa-apa. Akhir-akhir ini semuanya begitu sulit, tidak hanya Tino, tetapi Liz dan Citri juga terlalu banyak bekerja. Memang sedikit ironis mengingat kita pergi jauh dari ibu kota, tetapi aku rasa ini saat yang tepat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kali ini bukan perjalanan petualangan, melainkan liburan. Tidak ada bahaya, percayalah padaku, ucap Cray. Tino berdiri kaku, benar-benar membatu. Dengan ekspresi linglung seperti bermimpi, ia hanya bisa memandangi Liz. Mungkin saja, di dalam pikirannya sekarang, ada kilasan hidupnya yang sedang berputar seperti film terakhir. Cray mencoba menghentikan tindakannya yang nekat, namun Liz langsung menyela dengan senyuman bersinar yang paling cerah hari ini. Tenang saja, Cray. Tino sudah menyerap banyak mana material, latihan juga sudah dilakukan dengan benar, jadi dia mungkin tidak akan mati dalam sekali serangan. Hampir secara refleks, Cray melompat untuk menghentikan Liz. Seburuk apapun, Cray tak akan membiarkan Junior melewati pelatihan kejam seperti itu. Tino memandang Cray dengan mata berkaca-kaca. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Ucap Cray. Cray, kamu itu terlalu khawatir. Tino sudah bukan anak kecil lagi, semua ini tanggung jawab dia sendiri. Ucap Liz. Daya tahan tubuh Tino sudah cukup kuat. Selama Tino tidak mati seketika, Tino bisa dikasih ramuan dari Sid. Liz mengucapkan kata-kata absurd itu dengan mata berbinar, penuh semangat. Memang sih, bedanya Liz dengan gurunya dulu adalah Liz ikut menjalani latihan keras yang sama.
Tapi ini benar-benar terlalu gila. Bagaimanapun, kemampuan Liz dan Tino berbeda jauh. Tino sudah jelas memohon bantuan dengan tatapan matanya. Saat itulah, Cray teringat sebuah barang berguna yang kebetulan dibawa. Cray merogoh kantongnya, menarik keluar benda lengket dengan perasaan geli di tangan. Mata Tino yang tadinya penuh air mata langsung melebar, wajahnya berubah pucat. Overgrade, topeng iblis evolusi. Sebuah artefak langka yang dapat membuka potensi tersembunyi si pengguna. Ini adalah senjata rahasia Cray. Cray sempat ragu untuk membawanya, tapi untung saja Cray putuskan untuk membawa artefak ini. Siapa tahu berguna. Cray sendiri tidak bisa memakainya, tetapi saat Tino memakainya, semua kemampuannya meningkat pesat. Kecepatan, kekuatan fisik, bahkan ketahanannya. Memang ada efek samping berupa perasaan euforia yang berlebihan, tapi kalau dia terbiasa, seharusnya tidak masalah. Topeng itu, seolah kesal karena ditarik keluar dari kantong sempitku, bergumam lirih. Hahaha. Apa ini sudah giliranku lagi? Jika Tino memakai ini, Tino pasti akan sanggup bertahan dari petir. Walaupun Tino masih trauma, tapi dia harus mengatasi rasa takut itu. Namun saat Cray menatapnya dengan penuh harapan, Tino berteriak, "Liz One-sama, aku. Mendadak ingin latihan, sekarang juga." Dengan tergesa-gesa, Tino melompat keluar dari kereta kuda seperti hendak kabur. Yang tersisa hanyalah Cray dengan topeng di tangan, dan Liz yang memandang pintu terbuka dengan mata terbelalak. Angin dan hujan deras menerobos masuk, membasahi kami hingga kuyup. Liz diam sejenak sebelum akhirnya menepuk tangan. Seperti yang kuharapkan dari Cray. Bisa membuat Tino langsung menghilangkan kelemahannya secepat ini. Aku juga mau ikut. Tunggu aku, Tino. Oh iya, Tino lupa bawa obat penangkal petirnya. Liz One-chan, tolong bawa ini, ucap si Tri. Liz menerima obat tersebut dan langsung menyusul keluar. Cray hanya bisa memandangi punggung mereka yang menghilang ke dalam kegelapan. Angin dan hujan semakin kencang, membuat Cray merasa seperti tersisa sendirian di ujung dunia. Dan sebelum mereka menghilang sepenuhnya, Cray sempat melihat wajah Tino yang tampak seolah telah dikhianati oleh orang yang ia percayai. Tatapan itu membekas di pikiran Cray. Cray menunduk, menatap topeng itu yang kini tampak tak bersemangat. Cray-san, aku akan segera menyiapkan tenda. Untuk sekarang, tolong tunggu di dalam saja. Dengan senyuman lembut seolah tak terjadi apa-apa, si Tri mulai mempersiapkan peralatan untuk berkemah di tengah badai. Sementara itu, dari jendela, Cray bisa melihat Kil-Kil Kun menaiki seekor chimera putih besar, mengaum di tengah badai dengan suara yang mengguncang. Ini seperti akhir dunia. Benar-benar liburan yang mengerikan. Tepat saat pikiranku mulai teralihkan, suara petir yang sangat keras menggema di udara, membuat seluruh tubuh Cray merinding. Hujan deras dan angin kencang menghantam kaca lounge markas klan First Step. Langit tertutup awan tebal, dan suara gemuruh petir terdengar sesekali. Lounge itu penuh dan sesak. Beberapa orang kembali dengan terburu-buru setelah menemui badai di tengah perjalanan menerima misi. Sebagian lainnya, kehilangan tempat tujuan karena bar favorit mereka tutup akibat cuaca buruk, akhirnya berkumpul di sini. Ada juga yang berniat mempersiapkan eksplorasi harta karun untuk besok, tetapi memutuskan untuk berdiam diri karena cuaca buruk yang tampaknya akan berlangsung hingga esok hari. Mereka duduk di meja masing-masing, memandangi langit melalui jendela besar. Lyle, yang perutnya sudah pulih sepenuhnya, mengangkat botol minuman yang ia bawa sambil berseru lantang. Apa-apaan ini? Liburan macam apa ini, Cray? Dari awal sudah membuat sial saja. Kalau Master bergerak atas kemauannya sendiri, pasti ada saja yang berakhir jadi bencana. Salah satu anggota tim mengangguk menyetujui. 1000 ujian, memang berat. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, ujian ini tidak pernah menjadi lebih mudah. Itu sudah menjadi fakta umum. Biasanya, semakin tinggi kemampuan seorang pemburu, semakin ringan pekerjaan mereka. Tapi, 1000 ujian berbeda. Namanya saja, ujian, tingkat kesulitannya selalu dirancang untuk mendorong para peserta ke batas maksimal mereka. Anggota First Step dikenal sebagai kelompok elit karena berhasil melewati ujian-ujian tersebut. Meski mereka paham akan hal ini, terus-menerus terlibat dalam masalah yang tak mereka minta jelas sangat melelahkan. Bukankah kita baru saja melalui ini? Jarak antar ujian ini terlalu pendek. Jangan paksa kami mempertaruhkan nyawa sepanjang waktu. Lyle yang mulai mabuk berteriak dengan suara keras, dan anggota lainnya segera bergabung. Betul sekali.
Siapa yang mau keluar di tengah badai seperti ini? Jangan samakan kami dengan level 8. Jangan samakan kami juga dengan Liz. Kasih kami informasi yang lengkap dong. Dan uang. Melihat para anggota klan mulai memeluk bahu satu sama lain sambil berteriak, Isabella dan Yu, yang tidak ikut bergabung, saling memandang dan menghela napas panjang. Klan kita ini, semua anggotanya benar-benar akrab, ya. Kalau Liz dan Citrisi, aku yakin mereka baik-baik saja. Tapi, bagaimana dengan Tino? Apa dia akan selamat? Anggota parti duka janggal mungkin sudah terbiasa dengan 1000 ujian, tapi kekhawatiran utama adalah nasib junior yang terjebak dalam situasi ini. Sekali terlibat, sulit untuk melarikan diri dari ujian ini. Tatapan Isabella penuh kekhawatiran. Seolah menjawab pertanyaannya, langit tiba-tiba menyala terang akibat kilat yang menyambar. Saat itu, seorang anggota klan berlari masuk ke lounge dengan tergesa-gesa. Bajunya basah kuyup, tapi ia tidak peduli, malah berteriak dengan napas terengah-engah. "Woi, semuanya dengarkan. Ini serius. Hidden Curse akan memulai perang. Lawannya adalah Menara Akasha. Pemimpin mereka bergerak, dan kita pasti kena dampaknya." Wajah para anggota yang berada di lounge langsung berubah mendengar pernyataan itu. Hidden Curse adalah salah satu klan tertua dan paling berpengaruh di Sebrudia. Terlebih lagi, pemimpin mereka, Shinen Kametsu, seorang level 8 yang terkenal karena kebrutalannya, tidak kalah mengerikan dibanding parti duka janggal. Jika perang benar-benar pecah, sulit membayangkan sejauh mana dampaknya. Bahkan kemungkinan besar asosiasi penjelajah akan mengeluarkan perintah darurat. Lyle, dengan ekspresi putus asa, meremas rambutnya sambil berteriak. "Cry bilang ini liburan? Dia menipu kita. Aku baru saja berhasil bebas dari Nomimono terkutuk itu." Melihat klannya kembali memasuki mode panik total, Isabella hanya bisa menghela napas panjang untuk kesekian kalinya. Hujan dan angin yang sangat dahsyat mengamuk di padang rumput yang gelap. Kilat yang menyambar secara sporadis dan suara guntur yang disertai. Getaran dahsyat bisa membahayakan jiwa jika terkena langsung. Ini bukan cuaca yang seharusnya membuat seseorang keluar. Para pemburu pun adalah manusia biasa, dan di hadapan kekuatan alam yang luar biasa ini, ada sedikit sekali yang bisa mereka lakukan. "CK badai. Ini benar-benar buruk," umpat seseorang. Angin yang bertiup keras dari samping membuat jubah biasa tak banyak membantu. Suara keras yang terdengar seolah menggerutu pun segera hilang terbawa angin. Di atas kereta, tempat yang disiapkan untuk pengawasan, Haihiro yang sudah tidak tahan akhirnya melompat turun dari kereta. Kuro dan Shiro, yang duduk di kursi pengemudi, meskipun basah kuyup, masih berusaha menenangkan kuda yang ketakutan. Di tepi pandangannya, dia melihat seorang wanita yang sedang menyiapkan tenda tanpa terpengaruh oleh badai. Dengan gerakan yang terampil, dia mengeluarkan tenda dari barang-barangnya dan mulai mendirikannya. Dalam hujan dan angin yang deras, serta kegelapan yang menyelimuti, gerakannya sangat lancar. Dia mengenakan jubah tebal dan tas punggung besar. Penampilannya yang cukup elegan tanpa membawa senjata membuatnya tampak seperti bukan seorang pemburu. Namun keterampilannya jelas menunjukkan bahwa dia adalah pemburu kelas atas. Namun, yang paling membedakan dirinya dari Haihiro dan yang lainnya adalah ekspresinya. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Melihatnya mendirikan tenda di bawah naungan kereta seolah-olah dia sudah sering menghadapi kondisi seperti ini tanpa merasa tertekan. Tiba-tiba, pandangan wanita itu beralih ke Haihiro yang baru saja melompat turun dari kereta. Kilat menyambar, dan iris mata wanita itu yang berwarna merah muda transparan terlihat bersinar, memeriksa Haihiro dan yang lainnya satu persatu. Wanita itu adalah Zetsue, yang terkenal dengan kekejamannya. Dia adalah orang yang mengalahkan 3 orang yang ada di sana, sementara wanita yang tengah mendirikan tenda ini tidak lain adalah Citri Smart. Dengan badai yang mengamuk seperti ini, tampaknya adalah kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Badai ini membuat pandangan terganggu, dan mereka masih belum terlalu jauh dari ibu kota, sehingga pengejaran pun akan sangat sulit dilakukan. Di saat yang sama, Citri Smart, dengan ekspresi agak kesal, menatap Haihiro dan berkata dengan suara datar. "Shiro, Kuro, Haihiro. Akhirnya aku diberi kesempatan, jadi jangan mempermalukanku." Masalah utama yang mereka hadapi adalah kalung yang melingkar di leher mereka bertiga. Kalung kotor itu adalah sebuah alat sihir. Sebenarnya, alat ini dirancang untuk membatasi gerakan budak. Di Sebrudia, di mana perbudakan tidak ada, alat seperti ini jarang ditemukan, namun Haihiro,
yang telah lama beroperasi di dunia bawah tanah, tahu betul apa fungsi alat ini. Dengan menekan tombol secara jarak jauh, alat ini akan mengalirkan aliran listrik yang sangat kuat kepada pemakainya. Meskipun alat ini tidak sekuat artefak legendaris, ia cukup efektif dan memiliki durasi serta kekuatan yang stabil. Jika terus-menerus dialiri listrik, bahkan orang yang memiliki banyak mana material akan kesulitan bertahan. Alat ini juga sangat tahan terhadap kerusakan, dan cukup sulit untuk dihancurkan. Itu adalah barang yang biasa digunakan oleh sistem perbudakan di beberapa negara. Alat ini akan aktif jika diberikan benturan yang kuat, sehingga tidak mudah untuk mencoba menonaktifkannya. Dengan kata lain, kalung ini seperti rantai yang tak terlihat yang mengikat Haihiro dan yang lainnya. Dan pemilik kalung ini jelas bukan orang yang ragu untuk menggunakannya. Shiro dan Kuro tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Fakta bahwa ketiganya hadir atas permintaan mendesak dari Sitri menunjukkan kesepakatan bersama mereka. Mereka semua menyesal telah menerima tugas untuk mengambil barang dari lelang. Sekarang, mereka hanya bisa berharap untuk tidak marah pada mereka. Jika mereka terus mengikuti perintah, mereka akan berakhir di jalan yang buntu. Namun, mereka tahu bahwa satu-satunya pilihan adalah berpura-pura tidak menyadari bahwa kehancuran sudah menanti di depan mereka. Pada saat itulah, sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepala Haihiro. Jika ketiganya menyerang sekaligus, mungkin mereka bisa mengalahkan Sitri sebelum dia sempat menekan tombol kalung mereka. Jika mereka bisa mengalahkannya dan merebut kunci atau tombolnya, mungkin mereka bisa bebas dari belenggu ini. Haihiro, Shiro, dan Kuro semua adalah pemburu yang terampil dalam pertempuran, meskipun mereka jarang berhadapan langsung. Mereka yakin bisa menang dalam pertarungan fisik. Satu-satunya masalah adalah pria tampan yang masih ada di dalam kereta, namun dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada mereka, jadi jika mereka berhati-hati, dia tidak akan menjadi halangan besar. Namun, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan lagi. Mereka hanya bisa berharap bahwa Sitri tidak segera sadar bahwa mereka mulai merencanakan sesuatu. Tepat saat itu, suara ledakan yang mengerikan menggetarkan tanah, dan kilat menyambar sangat dekat. Haihiro terhuyung akibat guncangan tersebut, dan dengan ketakutan, dia menutup matanya, merunduk. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan Shiro serta Kuro berteriak dengan keras untuk menenangkan mereka. Kilat menyambar sangat dekat, dan suara ledakan menggelegar memenuhi udara. Ketika Haihiro membuka matanya, Sitri sudah berada di dekatnya, menatapnya dengan tenang, dan senyum kecil terlihat di bibirnya. Dengan tenang, Sitri mengeluarkan sebuah botol dari sakunya dan memberikannya kepada Haihiro yang masih terguncang. "Apakah kau tidak terbiasa dengan kilat?" kata Sitri dengan suara yang sangat tenang. Sitri merendahkan suaranya dan melanjutkan, "Minumlah ini, Haihiro. Kami sudah terbiasa sejak lama. Rahasia untuk menjadi tahan terhadap petir adalah..." Dengarkan baik-baik. Caranya adalah terus-menerus disambar petir. Awalnya, itu hampir membuatmu mati, tetapi jika kau mengulanginya, mana material dalam tubuhmu akan memperkuat tubuhmu ke arah itu. Ramuan penarik petir ini. Aku menciptakannya khusus untuk tujuan itu, ucap Sitri. Itu adalah hal yang gila. Tidak masuk akal. Ini adalah tindakan untuk bunuh diri. Haihiro ingin menyanggahnya seperti itu, namun kata-katanya memiliki kebenaran yang sulit untuk ditolak. Dalam dunia pemburu, sudah umum diketahui bahwa penguatan tubuh oleh mana material dapat diarahkan sesuai dengan kehendak seseorang. Selain itu, semua pemburu tingkat tinggi memanfaatkan fakta ini untuk memodifikasi tubuh mereka. Namun, bahkan dengan pemahaman ini sebagai dasar, pelatihan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai pelatihan biasa. Sambil terdiam, Haihiro hanya bisa menatap ramuan yang diberikan kepadanya. Namun, Sitri menambah tekanan dengan kata-katanya. "Oh, benar. Mungkin saja, jika kau berhasil menjadi tahan terhadap petir, maka arus listrik dari kalung ini tidak akan berarti apa-apa bagimu. Ini adalah masalah besar. Cuaca seperti ini adalah kesempatan yang sempurna. Mungkin ini adalah pesan dari Keraisan, jika kau memiliki keberanian, silakan coba kabur." Petir kembali menyambar dengan gemuruh yang mengguncang tanah. Malam badai ini tampaknya membawa lebih banyak sambaran petir dari biasanya. Di tengah badai, seolah-olah terdengar jeritan lemah di kejauhan. Sitri tersenyum kepada Haihiro dan yang lainnya, yang berdiri terpaku. "Maaf merepotkan, tetapi tolong bantu mengurus kuda. Kil-kil tidak bisa digunakan untuk pekerjaan seperti ini." "Ah, jangan khawatir tentang tenda.
Aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika kalian mencoba membantu, itu hanya akan mengganggu. Petir kembali menyambar dengan gemuruh yang mengguncang tanah. Malam badai ini tampaknya membawa lebih banyak sambaran petir dari biasanya. Di tengah badai, seolah-olah terdengar jeritan lemah di kejauhan. Sitri tersenyum kepada Haihiro dan yang lainnya, yang berdiri terpaku. Maaf merepotkan, tetapi tolong bantu mengurus kuda. Kil-kil tidak bisa digunakan untuk pekerjaan seperti ini. Ah, jangan khawatir tentang tenda. Aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Jika kalian mencoba membantu, itu hanya akan mengganggu. Baiklah ceritanya sampai di sini dulu ya. Jika tertarik untuk pembahasan yang selanjutnya, tolong di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar dapat notifikasi saat cerita selanjutnya telah di-upload. Jangan lupa tolong share juga ke teman-teman yang tertarik dengan light novel Nageki no Boureya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi.